Dan kita beralih ke topik terakhir, saudara. Niat hati membeli mobil mewah malah tertimpa petaka. Bukannya pulang membawa mobil yang diidamkan, sepasang suami istri dan dua rekannya justru diculik dan disekap di sebuah rumah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tak hanya disekap, 3 orang korban juga harus menderita akibat penyiksaan yang bertubi-tubi dari para pelaku. Apa sebenarnya yang diincar para pelaku dari korban hingga harus menculik dan menyiksa mereka? 3 pria dalam video ini tak menyangka jika transaksi jual beli mobil berujung pada penculikan. Mereka disekap dalam sebuah rumah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ketiganya disiksa hingga luka-luka akibat penganiayaan yang tak berkesudahan. Kebengisan penculik itu juga terlihat saat mereka menyuruh para korban mengoleskan salep ke luka bekas cambukan. Peristiwa bermula ketika 4 korban yakni Indra dan istrinya, Desi, serta 2 rekannya hendak bertemu tersangka Nunung di sebuah angkringan di Jagakarsa pada Sabtu malam 11 Oktober. Pertemuan itu untuk transaksi jual beli mobil Alphard tahun 2021. Setelah bersepakat, Indra pun mentransfer uang muka kepada Nunung sejumlah 49 juta rupiah. Tak lama berselang, tiba-tiba beberapa rekan Nunung datang dan langsung menculik korban. Para korban sempat berteriak dan memberontak, namun para tersangka mengintimidasi para korban dengan perintah untuk kooperatif sambil memasukkan keempat korban ke dalam mobil. Dengan mata ditutup kain, para korban dibawa ke rumah tersangka MAM di Tangerang Selatan. Namun kasus ini akhirnya terbongkar setelah salah satu korban berhasil lolos dari penyekapan. Desi Juwita, istri dari Indra, masih ingat betul betapa menegangkannya malam itu saat ia mencoba melarikan diri. 2 hari disekap, Desi akhirnya bisa melarikan diri dari rumah penyekapan. 13 Oktober waktu subuh, Desi melihat 4 orang yang menjaganya tengah tertidur lelap. Ia pun memberanikan diri untuk kabur. Dengan mengendap-endap, ia dekati pintu gerbang, tetapi terkunci. Tak menyerah, ia segera berpindah ke pagar besi yang ada di samping rumah. Dengan sisa tenaganya, tanpa pikir panjang, ia memanjat pagar dan melompat. Celananya pun sampai robek karena tersangkut pagar tajam. Usai berhasil memanjat pagar besi, Desi berlari secepat mungkin menjauhi para penculik yang mungkin segera sadar akan pelariannya. Beruntung, Desi bertemu seorang pria tua yang menolongnya menggunakan sepeda motor. Desi juga bertemu sopir taksi yang membantunya menuju rumah ibu mertuanya di Cibubur. Setelah mengabari saudaranya soal penculikan yang dialami, Desi pun melaporkan kasus ini ke kepolisian. Berkat laporan korban, polisi bergerak cepat menangkap pelaku. Nunung dan Adrian, pelaku utama kasus penyekapan dan penganiayaan, tak berkutik saat ditangkap polisi di salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Para pelaku ini ditangkap di pintu keluar apartemen saat berupaya melarikan diri. Sementara 3 pelaku yang bertugas mengawasi para korban ditangkap di rumah kontrakan. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 4 pelaku lainnya di sejumlah lokasi yang berbeda. Dari hasil pemeriksaan, kasus ini berawal dari transaksi jual beli mobil mewah antara pelaku Nunung dengan pelaku Adrian dengan uang DP sebesar 75 juta rupiah. Nunung tidak mampu menyelesaikan pembayaran overkredit mobil yang dibelinya dari Adrian. Kesal tak kunjung dibayar, Adrian mengancam dengan menyandra Nunung. Demi terhindar dari kewajiban membayar sisa pembelian mobil, tersangka Nunung justru berbohong dan berkelit dengan dalih mobil sudah terjual ke korban. Namun uang pembayaran belum diberikan. Provokasi inilah yang akhirnya mendasari aksi penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan para pelaku.